Langit sore itu berwarna jingga ketika mobil yang ditumpangi Alia dan suaminya, Arga, perlahan memasuki halaman rumah besar bergaya klasik di pinggiran kota. Rumah itu tampak megah, dengan halaman luas yang dipenuhi tanaman bunga yang tertata rapi. Namun bagi Alia, keindahan itu sama sekali tidak mampu menenangkan kegelisahan di hatinya. Tangannya dingin. Jantungnya berdegup cepat. Ini pertama kalinya ia akan tinggal bersama mertuanya setelah menikah 2 minggu lalu. "Alia, kamu nggak apa-apa?" tanya Arga lembut sambil melirik istrinya. Alia tersenyum tipis, berusaha terlihat tenang. "Iya, cuma sedikit gugup." Sedikit gugup? Itu jelas bohong. Sejak awal pernikahan, ia sudah mendengar banyak cerita tentang hubungan menantu dan mertua yang tidak harmonis. Temannya, Rina, bahkan pernah berkata, tinggal sama mertua itu ujian sebenarnya setelah menikah. Kalimat itu terus terngiang di kepala Alia. Mobil berhenti. Arga turun lebih dulu, lalu membukakan pintu untuk Alia. "Yuk, ini rumah kita sekarang," katanya penuh semangat. "Rumah kita." Alia mengangguk, meski hatinya belum benar-benar merasa demikian. Pintu rumah terbuka sebelum mereka sempat mengetuk. Seorang wanita paruh baya berdiri di sana. Wajahnya lembut, dengan senyum hangat yang langsung menyambut mereka. "Itu Mama," bisik Arga. "Assalamualaikum," sapa wanita itu dengan suara lembut. "Waalaikumsalam," jawab Alia pelan sambil menunduk hormat. "Inilah Alia," ucap wanita itu, matanya menatap Alia dengan penuh perhatian. "Akhirnya kamu datang juga, Nak." Alia sedikit terkejut mendengar kata Nak. Ia tidak menyangka akan disapa sehangat itu. Wanita itu, Bu Sari, langsung memeluk Alia dengan lembut. "Selamat datang di rumah," katanya. Pelukan itu hangat. Terlalu hangat hingga membuat Alia bingung harus bereaksi bagaimana. "Terima kasih, Bu," jawab Alia kikuk. "Panggil Mama saja ya," ujar Bu Sari sambil tersenyum. Alia mengangguk pelan, meski di dalam hatinya masih terasa asing. Mereka masuk ke dalam rumah. Aroma masakan tercium dari dapur, harum, menggugah selera. Meja makan sudah tertata rapi, lengkap dengan berbagai hidangan. "Wah, Mama masak banyak banget," kata Arga. "Ya dong, buat menyambut menantu Mama," jawab Bu Sari ringan. Alia hanya tersenyum, tapi pikirannya mulai bekerja. Apa ini tulus, atau hanya formalitas? Ia duduk di kursi makan dengan hati-hati, berusaha menjaga sikap. Bu Sari mengambilkan nasi untuknya, lalu menambahkan lauk satu persatu. "Kamu suka ayam goreng, kan?" tanya Bu Sari. Alia terkejut. Iya. Padahal ia tidak pernah merasa memberitahu hal itu secara langsung. "Mama dengar dari Arga," lanjut Bu Sari seolah membaca pikirannya. "Oh, begitu," jawab Alia. Makan malam berlangsung cukup hangat. Arga banyak bercerita, sementara Bu Sari sesekali menanggapi dengan tawa ringan. Namun Alia lebih banyak diam, memperhatikan. Setiap gerak-gerik Bu Sari terasa terlalu sempurna. Senyumnya, perhatiannya, cara bicaranya. Semua terasa seperti sesuatu yang sudah dipersiapkan. Apa mungkin dia hanya berusaha terlihat baik di awal? Pikir Alia. Setelah makan malam, Bu Sari mengajak Alia melihat kamar mereka. "Kamar kalian di lantai atas, yang menghadap taman belakang," jelasnya. Alia mengikuti langkah mertuanya, memperhatikan setiap sudut rumah. Semuanya bersih dan tertata.
tidak ada yang terlihat berantakan. Saat pintu kamar dibuka, Alia terdiam. Kamar itu indah. Tirai berwarna krem, tempat tidur besar dengan sprei baru, bahkan ada bunga segar di meja kecil dekat jendela. "Semoga kamu suka," kata Bu Sari. Alia benar-benar tidak menyangka. "Ini Mama yang siapkan?" tanyanya. "Iya. Mama pikir kamu pasti butuh tempat yang nyaman." Alia menelan ludah. Ia ingin merasa tersentuh, tapi entah kenapa, ada bagian dalam dirinya yang justru menjadi waspada. "Terima kasih, Ma," ucapnya. Untuk pertama kalinya, ia memanggilnya Mama. Wajah Bu Sari langsung berbinar. Malam itu, setelah Bu Sari turun ke bawah, Alia duduk di tepi tempat tidur. "Kamu kenapa diam terus?" tanya Arga sambil mendekatinya. Alia ragu sejenak sebelum menjawab. "Aku cuma nggak tahu harus gimana." "Maksudnya?" "Semua ini terasa terlalu baik." Arga mengerutkan kening. "Mama memang orangnya baik, Li." "Iya, tapi..." Alia menggenggam tangannya sendiri. "Aku takut ini cuma di awal." Arga tersenyum kecil, lalu menggenggam tangan Alia. "Kamu terlalu banyak dengar cerita orang lain." "Mungkin," jawab Alia pelan. "Tapi Mama itu beda." Alia menatap suaminya. "Kamu yakin?" Arga mengangguk mantap. "Sangat yakin." Di lantai bawah, Bu Sari duduk sendiri di ruang tamu. Ia memandang ke arah tangga, tempat Alia tadi menghilang. Senyumnya perlahan memudar, berganti dengan ekspresi lembut yang penuh harapan. "Semoga kamu betah di sini, Nak," bisiknya pelan. Di tangannya, ia memegang sebuah foto lama, foto seorang gadis muda yang wajahnya sedikit mirip dengan Alia. Matanya berkaca-kaca. Namun ia segera menghapus air mata itu dan menarik napas panjang. "Mama akan berusaha, kali ini tidak akan gagal lagi." Sementara itu, di atas, Alia berbaring di samping Arga yang sudah tertidur. Ia menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang penuh. Hari pertama yang membingungkan. Hangat, tapi terasa asing. Baik, tapi membuatnya ragu. Ia memejamkan mata perlahan. "Semoga aku salah," batinnya. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa suasana tenang yang kontras dengan hati Alia yang masih gelisah. Ia belum tahu bahwa kehangatan yang ia rasakan hari ini bukanlah kepura-puraan, melainkan awal dari kasih yang tulus, yang akan mengubah cara pandangnya tentang seorang mertua selamanya. Pagi pertama Alia di rumah mertuanya dimulai lebih cepat dari yang ia bayangkan. Suara dentingan halus dari dapur membangunkannya. Mata Alia perlahan terbuka, dan sejenak ia lupa di mana dirinya berada. Namun ketika ia melihat sekeliling kamar yang masih terasa asing, ingatannya kembali. Ia sudah tidak lagi di rumah orang tuanya. Ia kini tinggal bersama mertua. Alia melirik jam di ponselnya. Baru pukul 5 pagi. Ia menghela napas panjang, lalu duduk di tepi tempat tidur. Di sampingnya, Arga masih tertidur pulas. "Rajin sekali," gumam Alia pelan, mendengar suara aktivitas dari bawah. Dengan langkah pelan, Alia turun ke dapur. Ia melihat Bu Sari sudah sibuk memasak. Wanita itu mengenakan apron sederhana, rambutnya diikat rapi, dan wajahnya tampak segar meski masih pagi. "Oh, kamu sudah bangun?" tanya Bu Sari dengan senyum hangat. Alia sedikit terkejut. "Iya, Ma, kebangun." "Biasanya kamu bangun jam berapa?"
Tanya Busari sambil terus mengaduk sesuatu di wajan. Alia ragu sejenak. Sekitar jam 7. Wah, masih muda memang butuh banyak istirahat, jawab Busari ringan, tanpa nada menghakimi. Namun entah kenapa, Alia merasa kalimat itu seperti sindiran halus. Ia tersenyum tipis. Ada yang bisa Alia bantu, Ma? Busari menoleh sekilas. Nggak usah, kamu duduk saja dulu. Nanti sarapan sudah siap. Alia berdiri canggung di sana. Ia tidak terbiasa hanya duduk saat orang lain bekerja di dapur. Biar Alia bantu, Ma, katanya lagi. Busari akhirnya mengangguk. Kalau begitu, tolong ambilkan piring di lemari ya. Alia segera melangkah, mencoba membantu. Tapi saat ia membuka lemari, ia sempat bingung karena tidak tahu letak barang-barang di rumah itu. Yang sebelah kiri, Nak, arah Busari dengan lembut. Ah, iya, maaf, jawab Alia. Ia mulai merasa tidak nyaman. Hal kecil seperti ini saja sudah membuatnya kikuk. Sarapan pagi berlangsung cukup tenang. Arga akhirnya bangun dan bergabung. Seperti malam sebelumnya, ia menjadi penghidup suasana. Namun Alia lebih banyak diam. Ia memperhatikan bagaimana Busari selalu melakukan segala sesuatu dengan cara yang teratur, mulai dari menyusun makanan, cara duduk, hingga bagaimana ia berbicara. Semuanya terasa berbeda dari kebiasaan Alia. Di rumah orang tuanya, suasana lebih santai. Tidak terlalu banyak aturan. Bahkan kadang sarapan bisa dilewati begitu saja. Tapi di sini, semuanya terasa lebih tertata. Alia, nanti setelah sarapan, kita bersih-bersih rumah ya, ujar Busari. Alia mengangguk. Iya, Ma. Padahal dalam hati, ia sedikit terkejut. Bersih-bersih? Sekarang, ia terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah dengan santai, tidak langsung di pagi hari. Namun ia tidak ingin terlihat malas. Setelah sarapan, Busari mulai membagi tugas. Alia, kamu bisa sapu ruang tamu dulu. Nanti Mama yang pel lantainya. Iya, Ma. Alia mengambil sapu, lalu mulai bekerja. Namun tak lama kemudian, Busari mendekat. Sapunya jangan terlalu cepat, nanti debunya malah beterbangan, katanya lembut sambil memperagakan cara menyapu yang lebih pelan. Alia berhenti sejenak. Oh, iya, Ma. Ia mengikuti cara itu, tapi dalam hatinya muncul perasaan aneh. Kenapa semua harus diatur seperti ini? Beberapa menit kemudian. Kalau bisa sudutnya lebih diperhatikannya, biasanya debu banyak di sana, tambah Busari lagi. Iya, Ma. Alia mulai merasa dikoreksi. Bukan dimarahi. Tapi cukup untuk membuatnya tidak nyaman. Menjelang siang, Alia merasa lelah. Ia tidak terbiasa melakukan banyak pekerjaan rumah sekaligus seperti ini. Saat ia duduk sebentar di sofa untuk beristirahat, Busari datang membawa segelas air. Capek ya? Tanyanya. Alia tersenyum. Lumayan, Ma. Pelan-pelan saja. Nggak usah dipaksakan. Kalimat itu terdengar baik. Tapi lagi-lagi, Alia merasa seperti sedang dinilai. Seolah-olah ia terlihat lemah. Siang hari, Arga pergi bekerja. Tinggallah Alia dan Busari di rumah. Suasana menjadi lebih sunyi. Alia mencoba membuka percakapan. Ma, biasanya Mama kalau siang ngapain? Biasanya ya urus rumah, kadang baca buku, atau nonton,
jawab Busari. Oh. Percakapan berhenti di situ. Canggung. Sangat canggung. Alia tidak tahu harus berbicara apa lagi. Ia merasa seperti orang asing di rumah itu. Beberapa hari berlalu. Rutinitas yang sama terus terulang. Bangun pagi. Sarapan bersama. Bersih-bersih. Aktivitas rumah. Dan setiap hari, Alia merasa perbedaan itu semakin terasa. Cara berpikir. Cara bekerja. Cara berbicara. Semua berbeda. Suatu sore, Alia mencoba memasak untuk pertama kalinya di dapur itu. Ia ingin melakukan sesuatu yang baik. Namun saat ia sedang memasak, Busari masuk ke dapur. "Kamu masak apa?" tanyanya. "Sup ayam, Ma," jawab Alia. Busari mendekat, lalu melihat isi panci. "Kalau bisa, ayamnya direbus dulu terpisah ya, supaya kaldunya lebih jernih," katanya. Alia terdiam. "Iya, Ma," jawabnya pelan. Namun di dalam hatinya, lagi dikoreksi. Semangatnya perlahan memudar. Malam itu, di kamar, Alia akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Arga. "Aku merasa nggak cocok di sini," katanya pelan. Arga terkejut. "Kenapa?" "Aku selalu merasa salah. Apa-apa dikoreksi. Caranya pu salah, cara masak salah." "Itu bukan berarti Mama nggak suka sama kamu, Li." "Tapi rasanya seperti itu," jawab Alia, suaranya mulai bergetar. "Aku jadi nggak nyaman jadi diri sendiri." Arga terdiam sejenak. "Mama cuma ingin semuanya rapi, itu saja." "Tapi aku bukan Mama," kata Alia lirih. Kalimat itu menggantung di udara. Di luar kamar, tanpa mereka sadari, Busari berdiri di dekat tangga. Ia tidak sengaja mendengar sebagian percakapan itu. Wajahnya berubah. Bukan marah, tapi sedih. Ia menunduk pelan. "Mama terlalu banyak mengatur ya," bisiknya pada diri sendiri. Matanya berkaca-kaca, namun ia tetap tersenyum tipis. "Maafkan Mama, Alia." Di dalam kamar, Alia memalingkan wajahnya. Ia tidak tahu bahwa setiap koreksi yang ia rasakan sebagai tekanan sebenarnya adalah bentuk perhatian. Dan setiap usaha Busari untuk mengajarkan adalah caranya mencintai. Namun untuk saat ini, yang ada di antara mereka hanyalah jarak yang perlahan mulai terbentuk. Hari-hari di rumah itu berjalan dalam pola yang hampir sama. Pagi yang sibuk, siang yang sunyi, dan malam yang terasa canggung bagi Alia. Meski tidak ada pertengkaran besar, ada jarak yang perlahan tumbuh, tak terlihat, tapi terasa. Alia mulai lebih banyak diam. Ia tetap melakukan tugas-tugas rumah, tetap menjawab ketika diajak bicara, tetap tersenyum, tapi semuanya terasa seperti kewajiban, bukan kenyamanan. Sementara itu, Busari tetap seperti biasa. Tenang, lembut, teratur. Namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak disadari Alia. Suatu pagi, Alia bangun sedikit lebih siang dari biasanya. Kepalanya terasa berat. Mungkin karena kelelahan beberapa hari terakhir. Ia turun ke bawah dengan langkah pelan. Di meja makan sudah tersedia sarapan. Seperti biasa. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di samping piringnya, ada segelas minuman hangat berwarna coklat muda. Alia mengernyit. "Ma, ini apa?" tanyanya. Busari yang sedang menyiram tanaman menoleh. "Oh,
Itu susu jahe. Mama lihat kamu semalam kelihatan capek, takut masuk angin. Alia terdiam sejenak. Iya, makasih, Ma, jawabnya pelan. Ia meminum sedikit. Hangat. Menenangkan. Namun di dalam hatinya, ia masih mencoba bersikap biasa saja. Mungkin cuma kebetulan. Hari itu Alia memutuskan untuk beristirahat lebih banyak. Ia tidak terlalu membantu pekerjaan rumah. Anehnya, Bu Sari tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada teguran. Tidak ada koreksi. Hanya diam. Dan justru itu membuat Alia bingung. Siang harinya, Alia duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Tanpa sadar, ia tertidur di sofa. Ketika ia terbangun, ada selimut tipis yang sudah menutupi tubuhnya. Alia langsung duduk. Ia melihat sekeliling. Rumah sepi. Namun dari dapur terdengar suara halus. Ia berjalan pelan ke sana dan melihat Bu Sari sedang memasak. Ma, panggil Alia. Bu Sari menoleh. Oh, sudah bangun? Tidurnya nyenyak. Alia mengangguk. Iya, ini selimutnya. Oh, Mama takut kamu kedinginan, jawab Bu Sari santai. Sekali lagi, sederhana. Seolah tidak ada arti besar. Tapi entah kenapa, hati Alia sedikit tersentuh. Beberapa hari berikutnya, hal-hal kecil mulai terjadi. Tanpa Alia sadari, bajunya yang dicuci selalu dipisahkan dengan hati-hati. Makanan yang disajikan seringkali sesuai dengan yang ia sukai. Ketika ia lupa menaruh barang, barang itu tiba-tiba sudah ada di tempat yang mudah ditemukan. Semuanya terjadi tanpa penjelasan. Tanpa pengakuan. Tanpa kata Mama yang melakukan itu. Suatu sore, Alia sedang berbincang melalui telepon dengan sahabatnya, Rina. Iya, di sini ya, ya gitu deh, kata Alia sambil berjalan ke arah dapur. Masih nggak nyaman? Tanya Rina dari seberang. Alia terdiam sejenak. Entahlah. Mama Arga itu baik sih, tapi aku tetap merasa kayak lagi dinilai terus. Dia galak enggak? Enggak, justru terlalu baik, jawab Alia. Loh, terus masalahnya apa? Alia tidak langsung menjawab. Kayak, aku nggak tahu dia beneran tulus atau enggak. Tanpa Alia sadari, Bu Sari berada tidak jauh dari situ. Ia tidak mendengar semuanya. Tapi cukup untuk menangkap satu kalimat. Aku nggak tahu dia beneran tulus atau enggak. Langkahnya terhenti. Namun ia tidak mendekat. Ia hanya berdiri sebentar, lalu kembali ke dapur. Wajahnya tetap tenang. Tapi di dalam hatinya, ada luka kecil yang muncul. Malam itu, seperti biasa mereka makan bersama. Namun ada sedikit perbedaan. Bu Sari tidak banyak bicara. Ia tetap tersenyum, tetap melayani, tapi lebih diam dari biasanya. Alia menyadarinya. Apa Mama lagi capek? Tanyanya. Sedikit, jawab Bu Sari singkat. Alia mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia merasa suasana itu bukan hanya canggung, tapi juga kosong. Keesokan harinya, Alia membuka lemari dapur untuk mengambil camilan. Ia menemukan sesuatu. Sebuah kotak kecil berisi berbagai makanan ringan, coklat, biskuit, dan beberapa camilan favoritnya. Ia terdiam. Ia tidak pernah membeli ini di rumah. Ma, panggilnya. Bu Sari datang mendekat. Iya. Ini, camilan ini. Mama yang beli.
Iya, jawabnya santai. Mama lihat kamu suka yang manis-manis. Alia terdiam. Kenapa? Nggak suka? Tanya Busari. Bukan, cuma. Mama ingat, suara Alia sedikit melembut. Busari tersenyum. Hal kecil begitu ya harus diingat. Kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa, langsung mengenai hati Alia. Malam itu, Alia duduk sendiri di kamar. Ia memikirkan semuanya. Susu jahe, selimut, camilan, dan banyak hal kecil lainnya. Semua itu tidak pernah dibesar-besarkan. Tidak pernah disebut-sebut. Dilakukan begitu saja. Diam-diam. Tanpa berharap pujian. Apa mungkin, gumam Alia pelan. Untuk pertama kalinya, pikirannya mulai berubah. Bagaimana kalau selama ini aku yang salah paham? Namun secepat itu pula, ia menggeleng. Ah, mungkin cuma kebetulan. Ia masih ragu. Masih belum berani percaya sepenuhnya. Di lantai bawah, Busari duduk sendiri seperti beberapa malam sebelumnya. Ia menatap meja makan yang sudah rapi. Hari ini, ia tidak banyak berbicara. Bukan karena marah. Tapi karena ia takut. Takut jika terlalu banyak bicara justru membuat Alia semakin tidak nyaman. Ia menarik napas panjang. Yang penting dia baik-baik saja, bisiknya pelan. Itu sudah cukup. Kasih itu mulai tumbuh. Namun belum terlihat jelas. Masih tersembunyi di balik tindakan kecil. Masih terhalang oleh prasangka. Dan masih menunggu waktu untuk akhirnya benar-benar dipahami. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena sesuatu yang terlihat, tapi karena sesuatu yang terasa. Udara di rumah itu mendadak lebih dingin, meski matahari bersinar terang dari balik jendela. Alia berdiri di dapur, menatap sayuran yang sedang ia potong. Gerakannya sedikit lebih cepat dari biasanya, bukan karena terburu-buru, tapi karena pikirannya sedang penuh. Semalam, ia hampir tidak bisa tidur. Semua hal kecil yang selama ini ia abaikan mulai berputar di kepalanya. Kebaikan-kebaikan kecil Busari. Perhatian-perhatian yang tidak pernah diminta. Namun di sisi lain, perasaan tidak nyaman itu masih ada. Dan pagi ini, semuanya mencapai titik puncak. Alia, potong wortelnya jangan terlalu tebal ya. Suara Busari terdengar dari belakang. Alia terdiam. Pisau di tangannya berhenti. Ia menarik napas pelan, mencoba menahan sesuatu yang sudah sejak lama ia pendam. Iya, M.A., jawabnya singkat. Namun Busari belum berhenti. Kalau terlalu tebal, nanti matangnya nggak merata, lanjutnya sambil mendekat. Dan saat itulah, sesuatu di dalam diri Alia pecah. Ia meletakkan pisau dengan sedikit lebih keras dari seharusnya. M.A., suaranya bergetar. Busari terdiam, menyadari nada yang berbeda. Alia menoleh. Matanya mulai berkaca-kaca. Apa sih yang Mama mau dari Alia? Katanya tiba-tiba. Ruangan mendadak sunyi. Busari tidak langsung menjawab. Mama selalu bilang ini salah, itu salah. Alia harus begini, harus begitu. Lanjut Alia, suaranya semakin tinggi. Mama cuma. Tolong, potong Alia. Alia capek. Kalimat itu menggantung di udara. Berat. Menusuk. Busari menatap Alia dalam diam. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Alia.
Mama nggak pernah bilang kamu salah, katanya pelan. Tapi cara mama itu seolah-olah Alia nggak pernah benar, jawab Alia. Air matanya mulai jatuh. Alia merasa nggak pernah cukup di mata mama. Kalimat itu akhirnya keluar. Semua yang selama ini ia tahan, tumpah begitu saja. Busari menarik napas dalam. Ia terlihat ingin mengatakan sesuatu, tapi tertahan. Kalau mama bikin kamu merasa seperti itu. Mama minta maaf, ucapnya lembut. Namun kalimat itu justru membuat Alia semakin emosional. Bukan itu saja, Ma, katanya. Alia juga merasa. Mama sebenarnya nggak tulus. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk. Untuk pertama kalinya, ekspresi Busari berubah. Bukan marah, tapi terluka. Alia, suaranya hampir berbisik. Alia nggak tahu mana yang benar-benar dari hati mama, dan mana yang cuma kewajiban sebagai mertua. Lanjut Alia. Ia menunduk, menangis. Ruangan itu terasa sesak. Sunyi. Namun penuh emosi yang tidak lagi bisa disembunyikan. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu, kalau begitu, suara Busari akhirnya terdengar lagi. Pelan, tapi tegas. Mungkin mama memang terlalu banyak salah. Alia terdiam. Ia tidak menyangka jawaban itu. Mulai sekarang, mama akan lebih hati-hati, lanjut Busari. Supaya kamu nggak merasa seperti itu lagi. Tidak ada nada membela diri. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya penerimaan. Dan itu justru membuat hati Alia semakin kacau. Alia mundur selangkah. Ma. Alia nggak bermaksud. Tidak apa-apa, potong Busari lembut. Senyumnya muncul, tapi kali ini berbeda. Lebih tipis. Lebih rapuh. Kamu jujur, itu bagus. Tanpa berkata apa-apa lagi, Busari berbalik dan berjalan keluar dari dapur. Langkahnya pelan. Tenang. Tapi entah kenapa, terasa berat. Alia berdiri membeku. Tangannya gemetar. Air matanya terus jatuh. Apa yang sudah aku lakukan? Siang itu, suasana rumah benar-benar berubah. Tidak ada lagi suara percakapan ringan. Tidak ada lagi arahan lembut dari Busari. Semuanya sunyi. Terlalu sunyi. Saat makan siang, meja tetap terisi makanan. Namun kali ini, Busari tidak duduk bersama. Mama lagi nggak lapar, katanya singkat dari ruang tamu. Alia hanya bisa menunduk. Ia kehilangan selera makan. Malam harinya, Arga pulang kerja. Ia langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Kenapa sepi banget? Tanyanya. Alia tidak menjawab. Ia hanya duduk di kamar, memeluk lututnya. Alia, ada apa? Arga mulai khawatir. Alia akhirnya menatapnya. Dan tanpa bisa ditahan, ia menangis. Aku tadi marah sama mama, katanya terbata-bata. Arga terkejut. Kamu bilang apa? Alia menggeleng, air matanya semakin deras. Aku bilang, aku capek, aku merasa mama nggak tulus. Wajah Arga langsung berubah. Li, kamu serius bilang itu? Alia menunduk. Iya. Arga menghela napas panjang. Ia tidak marah. Tapi jelas, ia kecewa. Kamu tahu nggak?
Mama itu orang yang paling gak pernah mau nyakitin orang lain, katanya pelan. Aku tahu, jawab Alia lemah. Tapi kamu tetap bilang seperti itu. Kalimat itu membuat Alia semakin hancur. Aku udah nggak kuat, bisik Alia. Semua terasa salah. Arga duduk di sampingnya. Harusnya kamu ngomong baik-baik, bukan meledak seperti itu. Alia tidak bisa membantah. Karena ia tahu. Itu benar. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Kata-katanya sendiri terus terngiang di kepalanya. Mama nggak tulus. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Air matanya kembali jatuh. Sementara itu, di kamar lain, Busari duduk di tepi tempat tidur. Lampu redup menerangi wajahnya yang kini tampak lelah. Ia membuka laci kecil di samping tempat tidur. Mengambil sebuah foto lama. Foto yang sama seperti sebelumnya. Ia menatapnya lama. Tangannya gemetar sedikit. Sepertinya, Mama belum bisa jadi pengganti yang baik ya, bisiknya pelan. Air mata jatuh tanpa suara. Konflik itu akhirnya terjadi. Bukan karena kebencian, tapi karena kesalahpahaman. Karena dua hati yang sama-sama ingin baik, tapi tidak saling memahami. Dan tanpa mereka sadari, hari itu menjadi titik terendah dalam hubungan mereka. Sebuah retakan yang bisa saja menjadi jurang. Atau menjadi awal dari pemahaman yang lebih dalam. Malam setelah pertengkaran itu terasa sangat panjang bagi Alia. Ia berbaring di sisi tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela. Tirai bergoyang pelan tertiup angin malam, namun pikirannya jauh lebih berisik daripada suara apapun di luar sana. Kata-katanya sendiri terus terngiang. Mama nggak tulus. Alia menutup mata rapat-rapat, tapi bayangan wajah Busari saat itu, tenang, tapi terluka, tidak bisa hilang. Di sampingnya, Arga belum tidur. Ia duduk bersandar, menatap ke arah depan dengan ekspresi yang sulit ditebak. Alia, panggilnya akhirnya, suaranya tenang tapi dalam. Alia tidak langsung menjawab. Iya, balasnya pelan. Kamu benar-benar nggak tahu siapa Mama sebenarnya, ya? Pertanyaan itu membuat Alia membuka mata. Ia menoleh. Maksudnya, tanyanya. Arga menarik napas panjang, seolah sedang menimbang sesuatu yang berat untuk diungkapkan. Aku nggak pernah mau cerita ini cepat-cepat, katanya perlahan. Karena aku pikir, kamu bisa mengenal Mama sendiri. Alia mulai merasa ada sesuatu yang penting. Namun juga menegangkan. Alia, Arga menatapnya. Kamu tahu nggak, dulu Mama punya anak perempuan. Alia terdiam. Ia mengernyit. Punya, ulangnya pelan. Arga mengangguk. Namanya Anissa. Kakakku. Alia langsung duduk tegak. Kakakmu? Suaranya hampir berbisik. Tapi, kamu nggak pernah cerita. Arga tersenyum tipis, tapi penuh kepedihan. Karena dia sudah nggak ada. Dunia Alia seperti berhenti sejenak. Dia meninggal 10 tahun lalu, lanjut Arga. Alia menelan ludah. Karena sakit, tanyanya hati-hati. Arga menggeleng pelan. Kecelakaan. Hening. Hanya ada suara detak jam di dinding yang kini terdengar begitu jelas. Mama sangat dekat dengan Kak Anissa, lanjut Arga. Mereka bukan cuma ibu dan anak, tapi juga sahabat. Alia mendengarkan tanpa berkedip. Sejak Kak Anissa pergi,
Mama berubah. Berubah bagaimana? Tanya Alia. Dia tetap kuat di luar, tapi sebenarnya kosong di dalam. Kalimat itu terasa berat. Dan entah kenapa, mulai mengisi celah di hati Alia yang selama ini dipenuhi prasangka. Selama bertahun-tahun, Mama nggak pernah bisa benar-benar pulih, lanjut Arga. Setiap lihat kamar Kak Anissa, Mama diam lama di sana. Setiap dengar lagu favoritnya, Mama langsung keluar ruangan. Alia menunduk. Dadanya terasa sesak. Dan saat aku bilang ke Mama kalau aku mau menikah, Arga berhenti sejenak. Apa yang Mama bilang? Tanya Alia pelan. Arga tersenyum kecil. Dia bilang, akhirnya Mama punya anak perempuan lagi. Alia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Alia, suara Arga melembut. Sejak awal, Mama nggak pernah melihat kamu sebagai menantu. Lalu sebagai apa? Tanya Alia, suaranya bergetar. Sebagai anak. Jawaban itu langsung menghantam hati Alia. Ia teringat semua hal. Susu jahe, selimut, camilan, cara Bu Sari memperhatikannya, cara ia memanggilnya Nak. Semua itu bukan basa-basi. Tapi kenapa Mama selalu seperti mengoreksi aku? Tanya Alia lirih. Arga tersenyum pahit. Karena Mama dulu juga seperti itu ke Kak Anissa. Alia menatapnya. Mama itu tipe yang menunjukkan sayang lewat perhatian kecil dan cara mengajarkan, lanjut Arga. Dia nggak pintar mengungkapkan perasaan dengan kata-kata. Alia mulai memahami. Perlahan. Namun pasti. Dan satu hal lagi, kata Arga. Apa? Setiap kamu melakukan sesuatu, Mama selalu membela kamu di depan keluarga besar. Alia terkejut. Maksudnya? Waktu Tante sempat komentar soal kamu yang terlihat terlalu santai, Arga menatap Alia. Mama langsung bilang, Alia itu baik. Jangan dinilai dari luar. Alia benar-benar tidak tahu. Selama ini, ia merasa dinilai. Padahal di belakangnya, seseorang justru melindunginya. Air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. Aku nggak tahu, bisiknya. Iya. Karena Mama nggak pernah cerita, jawab Arga. Dia nggak pernah mau terlihat seperti orang yang berkorban. Alia menutup wajahnya. Rasa bersalah mulai memenuhi hatinya. Setiap prasangka yang ia miliki, satu persatu runtuh. Digantikan oleh kenyataan yang jauh lebih dalam. Aku, jahat ya, ucap Alia lirih. Arga langsung menggeleng. Kamu bukan jahat. Aku bilang Mama nggak tulus, suaranya pecah. Itu karena kamu belum tahu. Alia menggeleng pelan, air matanya terus mengalir. Tapi aku tetap menyakiti dia. Arga memegang tangan Alia. Sekarang kamu sudah tahu. Alia menatapnya. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Malam itu terasa berbeda. Bukan lagi dipenuhi kebingungan, tapi penyesalan. Dan juga kesadaran. Setelah Arga tertidur, Alia bangkit pelan dari tempat tidur. Ia membuka pintu kamar. Langkahnya perlahan menuju lantai bawah. Rumah itu sunyi. Lampu ruang tamu masih menyala redup. Alia melihat sesuatu. Bu Sari tertidur di sofa. Dengan posisi duduk. Di tangannya masih tergenggam foto lama. Alia mendekat perlahan.
Ia melihat wajah dalam foto itu. Seorang gadis muda. Dan, benar, ada kemiripan dengan dirinya. Hati Alia seperti diremas. Ia menutup mulutnya, menahan tangis. Selama ini, aku menggantikan seseorang yang sangat berarti bagi Mama. Alia mengambil selimut, lalu menutupi tubuh Busari dengan hati-hati. Sama seperti yang pernah dilakukan wanita itu padanya. Untuk pertama kalinya, ia melakukan hal itu dengan perasaan yang berbeda. Dengan ketulusan. "Ma," bisiknya sangat pelan. "Maaf." Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini, bukan karena terluka, melainkan karena mulai memahami. Di malam yang sunyi itu, sebuah kebenaran akhirnya terungkap. Dan bersama itu, hati Alia perlahan mulai berubah. Namun ia belum tahu bahwa ujian sebenarnya belum selesai. Karena kasih yang tulus kadang harus dibuktikan lewat pengorbanan. Pagi itu, tubuh Alia terasa tidak seperti biasanya. Kepalanya berat, tenggorokannya kering. Dan setiap kali ia mencoba bangkit dari tempat tidur, dunia terasa berputar. Ia mengerutkan kening, mencoba mengingat. Semalam ia sempat turun, melihat Busari tertidur di sofa, lalu kembali ke kamar dengan perasaan yang campur aduk. Mungkin ia terlalu banyak berpikir. Atau terlalu banyak menangis. "Alia," suara Arga terdengar dari sampingnya. Alia membuka mata perlahan. "Kamu pucat banget," kata Arga, langsung duduk mendekat. "Kamu sakit?" Alia mencoba tersenyum. "Cuma pusing sedikit." Namun bahkan untuk berbicara pun terasa berat. Arga langsung menyentuh dahinya. "Panas banget, Li." Belum sempat Alia menjawab. Langkah cepat terdengar dari luar kamar. Pintu terbuka. Busari muncul. "Alia kenapa?" tanyanya cepat, wajahnya penuh kekhawatiran. "Kayaknya demam, Ma," jawab Arga. Tanpa menunggu, Busari langsung mendekat ke sisi tempat tidur. Tangannya yang hangat menyentuh dahi Alia. Refleks. Cepat. Penuh perhatian. "Ini bukan sekadar demam biasa," katanya serius. Nada suaranya berubah. Lebih tegas. Lebih protektif. "Arga, ambilkan termometer." "Cepat," perintahnya. "Iya, Ma." Alia terdiam. Ia belum pernah melihat Busari seperti ini. Tidak lagi hanya lembut dan tenang, tapi sigap, tegas. Seperti seseorang yang sangat takut kehilangan. Beberapa menit kemudian, "Suhu kamu 39 derajat, kata Busari setelah melihat termometer. Alia sedikit terkejut. "Setinggi itu?" "Kamu harus istirahat total," jawab Busari. Ia langsung berdiri. "Mama buatkan kompres dan obat dulu." Sejak saat itu, semuanya berubah. Busari tidak lagi sekadar memperhatikan dari jauh. Ia benar-benar ada. Sepenuhnya. Alia berbaring lemah di tempat tidur. Kepalanya masih berdenyut. Namun ia bisa merasakan sesuatu. Seseorang yang terus bolak-balik di sampingnya. Lap dingin di dahinya diganti secara rutin. Air minum selalu tersedia. Obat diberikan tepat waktu. Dan setiap beberapa menit. "Alia, kamu masih pusing?" "Alia, coba minum sedikit ya." "Alia,
Jangan dipaksakan bangun. Suara itu tidak pernah jauh. Bahkan ketika Arga harus pergi sebentar untuk urusan kerja, Busari tidak meninggalkan Alia sendirian. Sama sekali. Siang itu, Alia sempat terbangun. Ia melihat Busari duduk di kursi samping tempat tidur. Matanya tampak lelah, namun tetap fokus menatap Alia. "Ma," panggil Alia pelan. Busari langsung bangkit. "Iya, Nak? Kamu butuh apa?" Suaranya lembut, tapi ada getaran yang tidak bisa disembunyikan. "Alia, merepotkannya," kata Alia lemah. Busari langsung menggeleng. "Jangan bilang begitu." Ia duduk kembali, lalu menggenggam tangan Alia. Hangat, menenangkan. "Kalau kamu sakit, Mama yang harus jagain," lanjutnya pelan. "Alia bukan siapa-siapa, Ma," bisik Alia. Kalimat itu keluar tanpa sadar. Namun begitu terdengar, wajah Busari langsung berubah. "Alia," suaranya tegas tapi penuh perasaan. "Kamu itu anak Mama." Alia terdiam. Air matanya mulai menggenang. "Mama mungkin gak selalu bisa menunjukkan dengan cara yang kamu mengerti," lanjut Busari. "Tapi Mama selalu berusaha." Suaranya mulai bergetar. "Karena Mama gak mau kehilangan lagi." Kalimat itu langsung menusuk hati Alia. Ia tahu maksudnya. "Anissa." Air mata Alia jatuh. Ia tidak bisa menahannya lagi. "Ma, maaf," bisiknya. Busari langsung mengusap air mata itu dengan lembut. "Sudah, jangan nangis. Nanti makin lemas." Namun kali ini, air mata itu bukan karena sakit. Bukan karena lemah. Tapi karena tersentuh. Malam harinya, kondisi Alia sempat memburuk. Demamnya naik lagi. Tubuhnya menggigil. Busari panik, namun tetap berusaha tenang. Ia mengganti kompres lebih sering, menjaga suhu ruangan, dan bahkan duduk di samping Alia sepanjang malam, tanpa tidur. Jam demi jam berlalu. Lampu kamar tetap menyala redup, dan Busari tidak beranjak. Beberapa kali, Alia terbangun setengah sadar. Dan setiap kali itu terjadi, hal yang sama selalu ia lihat. Busari di sana, menjaganya. Sekitar pukul 3 pagi, Alia membuka mata. Kali ini lebih sadar. Ia melihat Busari tertidur dalam posisi duduk. Kepalanya sedikit terkulai. Namun tangannya masih menggenggam tangan Alia. Hati Alia hancur. Perlahan, ia menggenggam balik tangan itu. Air matanya jatuh lagi. Namun ia tidak mengeluarkan suara. "Selama ini, aku mempertanyakan ketulusan ini." Ia menatap wajah Busari yang terlihat lelah. Garis-garis kelelahan jelas terlihat. Namun tetap ada kelembutan di sana. "Ma," bisiknya pelan. "Sebenarnya, Mama sangat tulus ya." Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi prasangka. Yang ada hanyalah satu hal. Kesadaran bahwa kasih itu nyata. Dan selama ini sudah ada. Hanya saja ia yang belum mampu melihatnya. Pagi menjelang. Demam Alia mulai turun. Tubuhnya masih lemah,
tapi jauh lebih baik. Ketika Bu Sari terbangun dan melihat Alia membuka mata, wajahnya langsung dipenuhi kelegaan. "Alhamdulillah," bisiknya. Alia tersenyum lemah. Namun kali ini, senyum itu berbeda. Lebih hangat. Lebih tulus. "Ma," panggilnya. "Iya, Nak." "Terima kasih." Dua kata sederhana, namun cukup untuk membuat mata Bu Sari kembali berkaca-kaca. Di hari itu, tanpa banyak kata, sebuah hubungan mulai berubah. Dari canggung menjadi dekat. Namun perjalanan mereka belum selesai. Karena di balik semua itu, masih ada luka lama yang belum sepenuhnya terbuka. Pagi itu terasa lebih hangat dari biasanya. Sinar matahari masuk perlahan melalui celah tirai kamar, menyinari wajah Alia yang kini tampak lebih segar. Tubuhnya memang masih sedikit lemah, tapi demamnya sudah benar-benar turun. Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, hatinya terasa lebih ringan. Alia duduk perlahan di tepi tempat tidur. Matanya langsung tertuju ke kursi di sampingnya. Kosong. Namun bayangan semalam masih jelas. Bu Sari yang tertidur sambil menggenggam tangannya. Tanpa sadar, Alia tersenyum tipis. Ia turun ke bawah. Langkahnya pelan, tapi penuh niat. Sesampainya di dapur, ia melihat Bu Sari sedang menyiapkan sarapan seperti biasa. Namun kali ini, Alia melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai sosok yang mengatur, melainkan seseorang yang mencintai dengan caranya sendiri. "Ma," panggil Alia pelan. Bu Sari menoleh, sedikit terkejut. "Loh, kamu sudah bangun?" "Harusnya masih istirahat," katanya cepat. Alia menggeleng kecil. "Alia sudah lebih baik, Ma." Bu Sari mendekat, lalu menyentuh dahinya. Refleks itu begitu alami. "Alhamdulillah, sudah nggak panas," gumamnya lega. Alia menatap wajah itu lebih lama dari biasanya. Ada kelelahan di sana. Tapi juga ketulusan yang kini tak lagi bisa ia sangkal. "Ma," Alia ragu sejenak. "Iya." Alia mau tanya sesuatu. "Boleh?" Bu Sari tersenyum. "Tanya saja, Nak." Alia menarik napas dalam. Tentang ini, ia tahu tidak mudah. Tentang Kak Anissa. Seketika, gerakan Bu Sari berhenti. Waktu seolah ikut terhenti. Beberapa detik berlalu. Lalu Bu Sari tersenyum tipis. Namun kali ini, senyum itu penuh kenangan. "Arga sudah cerita ya?" katanya pelan. Alia mengangguk. Sedikit. Bu Sari tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke meja makan, lalu duduk perlahan. Alia ikut duduk di depannya. Suasana menjadi sunyi. Namun bukan canggung. Lebih seperti berat. "Anissa," Bu Sari mulai berbicara. Dia anak yang ceria. Matanya menerawang jauh. Selalu bangun paling pagi, selalu bantu mama di dapur. Alia diam, mendengarkan. Dia juga keras kepala, lanjut Bu Sari dengan senyum kecil. "Kalau sudah punya cara sendiri, susah diubah." Alia sedikit tersenyum. Entah kenapa, kalimat itu terasa dekat. "Dan Mama," suara Bu Sari mulai pelan. "Sering sekali mengoreksi dia." Alia menunduk. Hatinya bergetar.
Cara masaknya, cara bersih-bersihnya, bahkan cara dia berpakaian, lanjut Busari. Waktu itu Mama pikir, itu cara terbaik untuk membimbing. Ia berhenti, menarik napas panjang. Tapi ternyata, suaranya mulai bergetar. Tidak semua anak bisa memahami cara itu. Alia menggenggam tangannya sendiri. Suatu hari, Anissa pernah bilang, mata Busari mulai berkaca-kaca. "Ma, aku capek selalu merasa salah di mata Mama." Alia langsung terdiam. Kalimat itu sangat familiar. Terlalu familiar. Air mata Busari jatuh. Dan Mama, suaranya pecah. Tidak langsung mengerti. Alia tidak sanggup menahan air matanya. Beberapa hari setelah itu, lanjut Busari pelan. Dia pergi bersama teman-temannya. Dan, suaranya nyaris hilang. Dia tidak pernah pulang lagi. Hening. Sangat hening. Alia menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Sejak hari itu, kata Busari, Mama selalu berpikir, kalau saja Mama lebih lembut. Kalau saja Mama lebih mengerti. Tangannya gemetar. Kalau saja Mama tidak terlalu banyak mengoreksi. Alia tidak bisa lagi menahan diri. Ia bangkit, lalu mendekat. Ma, suaranya bergetar. Ia berlutut di samping Busari. Tanpa ragu, ia memeluk wanita itu. Pelukan itu berbeda dari sebelumnya. Bukan karena kewajiban. Bukan karena sopan santun. Tapi karena hati. Ma, maaf, bisik Alia sambil menangis. Alia bilang hal yang sama. Busari terdiam. Tangannya perlahan membalas pelukan itu. Tidak, bisiknya pelan. Kamu jujur. Tapi Alia menyakiti Mama. Suara Alia pecah. Busari menggeleng pelan. Yang Mama takutkan bukan itu. Alia sedikit menjauh. Menatapnya. Yang Mama takutkan, lanjut Busari, adalah mengulangi kesalahan yang sama. Air mata kembali jatuh. Dari keduanya. Mama takut, cara Mama mencintai justru membuat kamu menjauh, katanya. Alia menggeleng cepat. Tidak, Ma. Kini ia benar-benar mengerti. Selama ini Alia salah. Alia kira Mama menilai Alia. Ternyata, Mama sedang mencoba menjaga Alia. Busari tersenyum di tengah air matanya. Boleh. Mama belajar lagi, tanyanya pelan. Belajar jadi ibu yang lebih baik untuk kamu? Alia langsung memeluknya lagi. Dan boleh. Alia belajar jadi anak yang lebih mengerti. Keduanya menangis. Namun kali ini, bukan karena luka, melainkan karena penyembuhan. Di hari itu, sebuah masa lalu yang menyakitkan akhirnya terbuka. Dan bersamanya, datang pemahaman yang selama ini hilang. Alia tidak lagi melihat dirinya sebagai pengganti. Ia melihat dirinya sebagai kesempatan baru. Bagi seorang ibu, untuk mencintai tanpa penyesalan. Dan bagi dirinya sendiri, untuk menerima cinta itu tanpa keraguan. Namun perjalanan mereka belum selesai. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena suasana rumah yang berubah, tapi karena hati Alia yang kini tidak lagi sama. Ia bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena suara dari dapur, tapi karena keinginan.
Alia duduk di tepi tempat tidur, menatap tangannya sendiri. Ia teringat semua kata-kata yang pernah ia ucapkan. Aku capek. Mama selalu mengoreksi. Mama nggak tulus. Alia menutup wajahnya. Rasa bersalah itu masih ada. Dan kali ini terasa lebih dalam. Sudah bangun? Suara Arga terdengar dari belakang. Alia menoleh, lalu mengangguk pelan. Iya. Arga memperhatikannya. Kamu kepikiran lagi ya? Alia tersenyum kecil. Bukan cuma kepikiran, katanya pelan. Tapi juga nyesel. Arga duduk di sampingnya. Penyesalan itu bagus kalau diikuti perubahan. Alia mengangguk. Aku mau memperbaiki semuanya, Ga. Tanpa banyak bicara lagi, Alia langsung bangkit. Hari ini, ia ingin melakukan sesuatu. Bukan karena diminta. Bukan karena kewajiban. Tapi karena hati. Ia turun ke dapur. Dan seperti yang ia duga, Bu Sari sudah ada di sana. Namun kali ini, Alia tidak menunggu disuruh. Ma, hari ini biar Alia yang masak ya, katanya langsung. Bu Sari sedikit terkejut. Kamu? Tapi kamu baru sembuh. Nggak apa-apa, Ma. Alia sudah lebih baik, jawabnya mantap. Bu Sari menatapnya beberapa detik. Lalu tersenyum pelan. Baiklah. Mama bantu dari sini saja ya. Alia mengangguk. Namun kali ini, ketika Bu Sari memberi saran, ia tidak merasa terganggu. Kalau bawangnya diiris lebih tipis, nanti rasanya lebih keluar, kata Bu Sari lembut. Alia tersenyum. Iya, Ma, makasih. Tidak ada lagi rasa disalahkan. Yang ada hanya keinginan untuk belajar. Mereka memasak bersama. Dalam suasana yang jauh berbeda dari sebelumnya. Lebih ringan. Lebih hangat. Sesekali, Alia mencuri pandang. Melihat Bu Sari. Dan setiap kali itu terjadi, hatinya kembali tersentuh. Kenapa dulu aku tidak bisa melihat ini? Setelah selesai memasak, mereka duduk bersama di meja makan. Untuk pertama kalinya, Alia merasa benar-benar nyaman. Enak, Ma? Tanya Alia sedikit gugup. Bu Sari mencicipi. Lalu tersenyum lebar. Enak sekali. Sederhana. Tapi cukup untuk membuat hati Alia hangat. Namun Alia tahu, ini belum cukup. Siang harinya, ketika Bu Sari sedang beristirahat di kamar, Alia masuk ke dapur lagi. Ia membuka lemari, mengeluarkan bahan-bahan, dan mulai memasak lagi. Kali ini, sendirian. Ia mengingat sesuatu. Sup ayam. Makanan yang dulu sempat ia buat, tapi merasa dikoreksi. Namun kali ini, ia justru mengikuti semua saran yang pernah diberikan Bu Sari. Merebus ayam terpisah. Membersihkan buihnya. Memasak dengan sabar. Setiap langkah, ia lakukan dengan hati. Sore menjelang, Alia membawa semangkuk sup ke kamar Bu Sari. Ma, panggilnya pelan. Bu Sari membuka mata. Iya, nak. Alia mendekat. Ini, buat Mama. Bu Sari melihat mangkuk itu. Lalu menatap Alia. Sup. Alia mengangguk. Alia yang buat. Bu Sari duduk perlahan. Ia mengambil sendok.
mencicipi. Beberapa detik. Tidak ada suara. Lalu, "Mama," suara Alia mulai bergetar. Alia mau minta maaf. Busari menatapnya. Alia terlalu sibuk melihat kekurangan, sampai lupa melihat kebaikan Mama. Lanjut Alia. Air matanya mulai jatuh. Alia pikir Mama mengatur, padahal Mama peduli. Alia pikir Mama menilai, padahal Mama menjaga. Suasana menjadi hening, namun penuh perasaan. Alia minta maaf, sudah menyakiti Mama. Busari tidak langsung menjawab. Ia meletakkan sendoknya. Lalu berdiri. Perlahan, ia mendekati Alia. Dan tanpa berkata apa-apa, ia memeluknya. Pelukan itu hangat, penuh penerimaan, tanpa sisa luka. "Sudah," bisiknya lembut. "Mama tidak pernah marah." Alia menangis di bahunya. "Yang penting, sekarang kamu sudah mengerti," lanjut Busari. Alia mengangguk. Namun di dalam hatinya, ia membuat janji. Mulai sekarang, Alia tidak akan hanya menerima kasih itu, tapi juga membalasnya. Malam itu, rumah yang dulu terasa asing, kini mulai terasa seperti rumah. Bukan karena tempatnya, tapi karena orang di dalamnya. Dan untuk pertama kalinya, Alia memanggil dengan sepenuh hati, "Ma." Perjalanan mereka hampir sampai di akhir. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Bukan hanya karena suasana rumah yang lebih tenang, tapi karena hubungan antara Alia dan Busari yang kini berubah dengan nyata. Tidak ada lagi kecanggungan yang menyesakan. Tidak ada lagi prasangka yang mengganjal. Yang ada, hanya kehangatan yang tumbuh perlahan, tapi pasti. Pagi itu, seperti biasa, dapur sudah hidup lebih dulu. Namun kali ini, Alia sudah lebih dulu di sana. Ia sedang memotong sayuran dengan lebih rapi dari sebelumnya. Gerakannya tidak lagi ragu. Tidak lagi terburu-buru. Dan yang paling terlihat, ia tersenyum. "Loh, Mama kesiangannya hari ini," suara Busari terdengar dari belakang. Alia menoleh, lalu tertawa kecil. "Sekali-sekali, Ma." Busari mendekat, memperhatikan. "Wah, sekarang potongannya sudah rapi," katanya. Alia tersenyum. "Kan gurunya bagus." Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat mata Busari berbinar. "Ah, kamu ini," katanya sambil tersenyum malu. Mereka memasak bersama. Namun kini tidak ada lagi rasa diajari atau dikoreksi. Semua terasa seperti berbagi. "Ma, kalau masak ini duluan atau yang itu?" tanya Alia. "Menurut kamu enaknya bagaimana?" jawab Busari. Alia berpikir sejenak, lalu menjawab dengan yakin. "Yang ini dulu, Ma." Busari mengangguk. "Ya sudah, kita coba cara kamu." Tidak ada lagi satu arah. Kini mereka saling mendengar. Di meja makan, suasana semakin hidup. Arga bahkan sampai mengangkat alis. "Wah, sekarang dapur jadi tempat paling ramai ya," katanya sambil tersenyum. Alia dan Busari saling pandang, lalu tertawa bersama. Hal-hal kecil seperti itu mulai menjadi kebiasaan. Siang hari, mereka sering duduk bersama di ruang tamu. Bukan lagi dalam diam, tapi dengan cerita. Dulu Arga kecil itu nakalnya luar biasa,
Cerita Busari suatu hari. MA, protes Arga dari kejauhan. Alia tertawa. Serius, MA? Serius. Pernah dia sembunyi di lemari sampai mama panik satu rumah. Alia tertawa lebih lepas. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar menjadi bagian dari keluarga itu. Suatu sore, Alia mengajak Busari keluar. MA, kita jalan-jalan yuk, katanya. Busari terlihat terkejut. Kemana? Ke pasar, atau kemana saja? Alia mau temani mama. Busari tersenyum. Ya sudah, ayo. Di luar rumah, mereka berjalan berdampingan. Bukan seperti mertua dan menantu, tapi seperti ibu dan anak. Alia bahkan tanpa sadar menggandeng tangan Busari. Dan yang digandeng tidak menolak. Di tengah keramaian, Alia melihat sesuatu. Sebuah toko kecil yang menjual kain. MA, tunggu sebentar ya, katanya. Alia masuk sebentar, lalu keluar dengan sebuah bungkusan kecil. Ini buat mama, katanya sambil menyerahkan. Busari terkejut. Untuk mama? Alia mengangguk. Bukan apa-apa sih, cuma Alia lihat ini cocok buat mama. Busari membuka bungkusan itu. Sebuah kain dengan warna lembut. Elegan. Matanya langsung berkaca-kaca. Kenapa, MA? Nggak suka? Tanya Alia panik. Busari menggeleng cepat. Bukan. Mama suka sekali. Suaranya bergetar. Sudah lama, tidak ada yang membelikan mama seperti ini. Alia terdiam. Lalu tersenyum lembut. Sekarang ada, MA. Tanpa ragu. Busari memeluk Alia. Di tengah keramaian. Orang-orang mungkin melihat itu sebagai hal biasa. Namun bagi mereka, itu adalah momen yang sangat berarti. Malam harinya, mereka duduk bersama. Minum teh hangat. Dalam suasana tenang. Alia, panggil Busari. Iya, MA. Terima kasih ya. Alia tersenyum. Untuk apa? Untuk tidak menyerah, memahami mama. Alia menunduk. Lalu menjawab pelan. Justru Alia yang berterima kasih, karena mama tidak menyerah menyayangi Alia. Mereka saling tersenyum. Di sudut ruangan, Arga memperhatikan. Dan ia hanya bisa tersenyum lega. Karena akhirnya, dua orang yang ia sayangi sudah saling menemukan. Ikatan itu kini tidak lagi rapuh. Tidak lagi penuh keraguan. Ia sudah menjadi sesuatu yang kuat, tulus, dan tak tergantikan. Namun satu hal terakhir masih menunggu. Pagi itu terasa sangat tenang. Tidak ada kegelisahan. Tidak ada kecanggungan. Rumah itu kini dipenuhi sesuatu yang dulu sempat hilang, kehangatan yang utuh. Alia berdiri di depan cermin, merapikan kerudungnya. Hari ini ia tampak sedikit berbeda. Lebih rapi, lebih bersinar. Di luar kamar, suara Busari terdengar memanggil. Alia, sudah siap? Iya, MA, jawabnya dengan nada ceria. Hari ini adalah hari yang spesial. Bukan karena acara besar, tapi karena kebersamaan. Beberapa hari sebelumnya, Alia punya ide sederhana. Mengadakan makan malam kecil bersama keluarga besar. Kenapa tiba-tiba? Tanya Arga waktu itu. Alia tersenyum. Alia cuma ingin semua orang tahu
Mama itu luar biasa. Arga tidak banyak bertanya. Ia hanya tersenyum. Karena ia tahu Alia sudah benar-benar berubah. Di ruang makan, semuanya sudah siap. Alia dan Busari menata hidangan bersama. Berbeda dari dulu. Kini mereka bergerak selaras. Tanpa perlu banyak bicara. "Ma, yang ini di sini ya," kata Alia. "Iya, bagus," jawab Busari. Mereka saling pandang. Dan tersenyum. Sore menjelang malam. Satu persatu keluarga datang. Rumah yang biasanya tenang kini dipenuhi suara. Beberapa kerabat yang dulu sempat memandang Alia dengan ragu, kini melihat sesuatu yang berbeda. "Alia sekarang beda ya?" bisik salah satu tante. "Iya, lebih hangat," jawab yang lain. Namun yang paling terlihat adalah bagaimana Busari memperlakukan Alia. "Ini Alia yang masak," kata Busari dengan bangga. Alia langsung menoleh. "Ma," bisiknya malu. "Tante coba ini, enak sekali," lanjut Busari tanpa ragu. Tidak ada lagi sikap menahan. Tidak ada lagi diam-diam. Kini, kasih itu ditunjukkan dengan terang. Alia terdiam sejenak. Matanya mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasakan kasih itu, tapi juga diakui. Makan malam berlangsung hangat. Tawa terdengar di mana-mana. Di tengah suasana itu, salah satu anggota keluarga bertanya, "Busari, sekarang sudah punya anak perempuan lagi ya?" Pertanyaan itu membuat suasana sedikit hening. Semua menunggu jawaban. Busari menoleh ke arah Alia. Tatapan mereka bertemu. Dan tanpa ragu, "Iya," jawab Busari lembut. "Ini anak Mama." Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat hati Alia bergetar hebat. Air matanya jatuh. Namun ia tersenyum. "Alia," panggil Busari. Alia mendekat. Dan di depan semua orang, Busari menggenggam tangannya. "Terima kasih sudah datang ke hidup Mama," katanya pelan. Alia tidak bisa menahan diri lagi. Ia memeluk wanita itu erat. "Justru Alia yang berterima kasih, karena sudah diterima," jawabnya sambil menangis. Ruangan itu dipenuhi haru. Namun juga kebahagiaan. Arga melihat itu semua. Dan ia tahu. Semuanya sudah lengkap. Malam semakin larut. Para tamu mulai pulang. Rumah kembali tenang. Namun kali ini, keheningan itu bukan lagi kosong, melainkan damai. Alia duduk di teras bersama Busari, menikmati udara malam. "Ma," panggil Alia pelan. "Iya, Nak." Alia janji. Busari menoleh. "Alia akan selalu ada untuk Mama." Busari tersenyum, lalu menggenggam tangan Alia. "Dan Mama akan selalu menyayangi kamu." Mereka duduk dalam diam. Namun tidak lagi canggung. Karena kini, tidak ada lagi jarak. Alia menatap langit. Hatinya penuh. Ia akhirnya mengerti bahwa keluarga bukan tentang siapa yang melahirkan kita, tapi tentang siapa yang memilih untuk mencintai kita. Dan di rumah itu, ia menemukan cinta yang tidak pernah ia duga. Cinta seorang mertua, yang ternyata bisa setulus seorang ibu. Tamat Hati Merah 2.